Ben paham. Nah, nyadil ini, nah bibirnya ini sudah melebihi bibir atas. Jadi ngomongnya nyadil. Jadi yang ngomongnya sewu untuk para penjual. Jadi kita sama-sama memikirkan juga peternak pemula yang belum paham. Jadi kalau memang pasung belum blur nyadil, jangan istilahnya ngomong blur nyadil. Kasihan peternak pemula. Jadi peternak pemula istilahnya cuman terbius dengan bahasa blur nyadil, akhirnya barang yang sudah sesuai dengan spesifikasi madani regane lek ngene iki larang ngono didol untuk murah sithik. Jadi kalau kita istilahnya sama-sama fair lah. Jadi supaya apa? Kita selamat semua. Jadi kalau istilahnya kita istilahnya untuk jualan, jadi kita sama-sama berkah. Jadi seperti itu. Blur nyadil iki sing koyo ngopo to? Jadi di media ada yang meng-up mengatakan barang yang pasungnya enggak seperti ini, jangan dibilang blur nyadil. Kasihan peternak pemula, nggak tahu apa-apa dibilang blur nyadil, cuman bahasa blur nyadil, tapi barangnya bukan blur nyadil, dijual dengan harga blur nyadil. Besok anak belahene melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat peternak kambing kaligesing dimanapun Anda berada. Siang hari ini yang udara cukup terik sekali, kita kembali lagi bersama kami channel KG Petung Farm. Di sini kita mengantarkan 2 ekor induk bunting sama cempenya 1. Jadi induknya sudah bunting, cempenya masih umur sekitar 3 bulan. Jadi kemarin memang di peternak saya waktu beranak, setelah beranak umur sekitar 1,5 bulan induknya sudah dikawinkan lagi. Dan di sini udah bunting, induk sama anak sama darah kawinan sam. Jadi darah ini kalau larah-larahnya luri, dari lurinya 1 pejantan sama rojuli. Jadi darahnya juga masih darah-darah kambing bagus semua. Yang satunya dari kerandahnya tembong, dari induknya, dan kerandahnya jagat satrio. Sedangkan kebuntingannya yang satu sama sam itu anaknya jaguar, yang satu dari anaknya putu selo jagat. Oke teman-teman, sebelum video ini kita lanjut, jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara tombol like, subscribe, serta komen dan share, supaya apa video-video seperti ini terus bisa dapat memberikan sebagai sarana informasi, motivasi, dan edukasi untuk peternak kambing kaligesing dimanapun Anda berada. Oke teman-teman, hari ini kita turunkan masanya, kita pakai box. Yang jelas kambing ini sudah bunting tua, jadi kita nggak berani kalau nggak kita pakai box. Masanya kan bunting tua, ya kita ngeman naik turunnya dia. Jadi yang satu bunting sekitar 3,5 bulan, yang satu bunting 4 bulan. Ayo, yuk. Di tangan ya. Yo, Ji. Emang kok keliringan Apa ki didone sik? Oh, dirahak nih. Heeh no. Lah dijunjung rono ya mendem ta, Pul? Ngene kan. Kak iki medun rene. Jadi ini adalah induk laktasi 1, poel 1 pasang. Sik kalem. Jadi ini adalah induknya dari anaknya tembong kawin sama anak jagat satrio, terus anaknya ini adalah kawinan dari cucu selo jagat. Yuk. Kalem. Nah ini sudah bunting sekitar 3 bulan. Saiki lebokno sik, Pul. Lebokno rono sik, Pul. Gak lo langsung lebokno. Ki sitoke kok gek dianu.
adalah induk dari randanya Mbah Jenggot. Di Mbah Jenggot itu juga ada lurinya, atasnya sama Rojiri sama. Jadi ini induk bunting 4 bulan lebih, tinggal beranak ini. Kepala ekstrim. Ini kawinan sama Sam adalah anak jaguar. Jadi mudah-mudahan nanti di sini juga beranak, istilahnya super anakannya. Yuk. Jadi kalau kita istilahnya membawa induk yang bunting di atas 3 bulan, itu kalau bisa memang di box satu persatu dipres. Jadi supaya apa, tidak istilahnya ada kontras di kandungannya. Nanti kalau ada kontras, terus dia istilahnya stres, kecapean, yang jelas nanti akan berpengaruh kepada kebuntingan. Yang biasanya belum waktunya lahir prematur seperti itu. Aduh, ini jadi bunting sekitar 4 bulanan nih. Bentar lagi memang. Enggak naik. Jadi nanti kita istilahnya baca lagi di sini pengertian pasung bluer. Jadi supaya apa, teman-teman tidak salah persepsi di media. Maksudnya di media kebanyakan saya lihat itu ngomongnya pasung bluer, itu tidak ngomongnya standarisasi pasung bluer. Jadi mesaknya peternak pemula lah aku. Jadi kalau teman-teman saya mau jualan tuh yang jujur aja, ngomongnya pasung bluer yang seperti ini. Jadi kalau pasung masih ngelocor gini jangan bilang pasung bluer, mesaknya pemula lah. Hah? Ya, saya. Ini kan. Ini. Nah, oke teman-teman. Jadi kita sembari, saya juga mengantarkan kambing di sini. Ini peternak saya di Pak Saiful Anam, Desa Bendosari. Nah, kita sambil belajar teman-teman ya. Jadi supaya apa, teman-teman tidak salah persepsi yang kebanyakan di media sosial itu ngomongnya jualan barang itu ngomongnya pasung bluer tapi tidak sesuai spesifikasi ngomong pasung bluer. Jadi untuk teman-teman yang jualan, saya kira kita lebih mesaknya peternak pemula lah, jangan istilahnya barang yang tidak bluer kita katakan bluer. Jadi kita spill di sini. Jadi inilah pasung bluer nyadil ya seperti ini. Jadi pasung tidak seperti ini ya teman-teman. Jadi pasung kalau tidak modelnya seperti ini dibilang bluer nyadil, saya kasihan sama peternak pemula. Jadi peternak pemula itu rata-rata belum tahu speknya bluer nyadil itu seperti apa. Jadi memang bahasa bluer nyadil itu agak satu juga bahasa, memang itu bahasa kenyataan barang yang bagus, cuman itu menjadi juga bahasa menarik perhatian untuk para penjual, untuk menarik pembeli. Jadi ngomongnya pasung bluer. Jadi kalau ngomongnya pasung bluer seperti ini teman-teman, inilah, ini bluer setengah lingkaran. Jadi kalau ngomongnya bluer itu setengah lingkaran. Nah, ini setengah lingkaran itu bluer. Jadi ngomongnya bluer, ngomongnya batok ini harus setengah lingkaran. Kalau kita dinilai kontes, ini nilainya mesti maksimal kalau setengah lingkaran. Nah ngomongnya nyadil, lah inilah. Saya ben paham. Nah, nyadil ini, nah bibirnya ini sudah melebihi bibir atas. Ini ngomongnya nyadil. Jadi ngomongnya sewu untuk para penjual. Jadi kita sama-sama memikirkan juga peternak pemula yang belum paham. Jadi kalau memang pasung belum bluer nyadil, jangan istilahnya ngomong bluer nyadil. Kasihan peternak pemula. Jadi peternak pemula istilahnya cuman terbius dengan bahasa bluer nyadil, akhirnya barang yang sudah sesuai dengan spesifikasi madani regane lek ngene iki larang ngono didol untuk murah sithik. Jadi kalau kita istilahnya sama-sama fair lah. Jadi supaya apa? Kita selamat semua. Jadi kalau istilahnya kita istilahnya untuk jualan, jadi kita sama-sama berkah. Jadi seperti itu. Tapi kalau ngomongin telinga ler lah, ini kurang ler telinganya. Ini memang telinganya agak kurang ler. Jadi masih ler yang satunya. Jadi ada spesifikasi dua, bluer nyadil sama bluer tok. Lele iki bluer nyadil. Nah, kita
Jadi sama perhatikan. Jadi yang namanya nyadil ini bibirnya bawah. Ini yang jelas melebihi gigi bibirnya yang atas. Ini ngomongin dhuwur nyadil. Nah, ini seperti ini. Kira-kira bisa istilahnya sangat jelas di kamera. Nah, pasungnya ini yang jelas itu setengah lingkaran. Itu dhuwur. Itu yang namanya dhuwur. Jadi kalau bukan setengah lingkaran itu namanya ngotak. Jadi kalau setengah lingkaran itu dhuwur. Bahasa dhuwur kan bahasa Jawa toh. Tapi kalau kita ngomongin bahasa Indonesia setengah lingkaran. Jadi untuk spesifikasi kontes itu setengah lingkaran, memang ukurannya nilai paling tinggi itu di setengah lingkaran. Jadi seperti itu teman-teman. Nah kalau pasung itu asal bawah sama atas sama, harus dibilang itu dhuwurnya adil, kasihan peternak pemula. Jadi seperti itu teman-teman. Ya kita masukkan kandang, masa ini kambing sudah bunting sekitar 4 bulan lebih. Jadi ini lakuna nanti berapa, kita lihat transferannya. Nah ini adalah kambing poel satu pasang, bunting sekitar 4 bulan, kawinan sama Sam anak jaguar. Jadi ini laku di sini di bawah peternak saya, Mas Saiful Anam. Nah, ini tinggal nunggu kelahiran, makanya kita bawanya pakai box. Nggak berani pakai mobil biasa, nggak berani saya. Nah, di sini saya juga akan nerangkan lagi. Nggak usah sini. Nah, ini juga saya kasih pemahaman lagi untuk peternak. Ini yang ngomongin kuping ler seperti ini. Ini ngomongin kuping telinga ler. Lipatannya nggak ada yang didut. Terus memes. Ini ler. Nah, induk ini, benar terus induk anak upil ya. Aduh. Nah, induk ini dibilangnya adil ya. Ya, samaan perjelas Mas Dian ya, untuk videonya. Nah, jadi induk ini kalau istilahnya kita ngomongnya nyadil, itu juga sudah nyadil. Tapi nyadilnya sama yang satu tadi, masih nyadil yang satu lagi. Maksudnya apa? Ini di dagunya kurang tebal sedikit. Cuman kalau kepalanya ini ngomongin dhuwur sudah dhuwur. Tapi belum dhuwur setengah lingkaran. Jadi ngomongin kepala masih bagus yang satu nih. Jadi kepala itu untuk spesifikasi kontes, untuk ke kontes itu masih bagus yang satunya. Kalau ini dibilang dhuwur, tapi juga nyadil. Tapi cara ngomongin biji, wis 10 ini megur wolu. Jadi seperti itu. Jadi untuk memahami peternak-peternak yang istilahnya melihat menonton video ini, kita bisa mengamati dari sini. Terus telinganya ini sama yang satunya tadi, ini masih bagusan ini. Kalau ini dibilang ler bisa. Jadi untuk pemahaman ler. Nah, pasung ini yang jelas itu agak membentuk setengah lingkaran, tapi bukan setengah lingkaran penuh. Ini agak ngotak sedikit, cuman juga sudah bulat. Nah, ini kalau isinya bulatnya sampai sini, seperti yang satu tadi, itu sudah setengah lingkaran. Jadi induk-induk seperti ini anakannya juga sudah turunnya seperti ini. Ini jantannya dari anak Sero Jagat. Jadi harapan saya dan harapan peternak yang membeli kambing ini nanti keluar lagi cemple yang kualitasnya memang bisa diandalkan di kancah seni. Jadi seperti itu. Ngapa kambing ini 2 ekor ini mahal. Tapi kalau ukuran sekarang kambing ini ketimbang harga kambing yang kemarin 2-3 bulan kemarin, kambing ini yang jelas 2 ekor ini mesti tidak boleh 50 juta. Saya jual pun jelas tidak boleh 50 juta. Masa keadaan sudah bunting sekitar 1-3 bulan setengahan. Yang satu nih sudah bunting seantaranya 4 bulan. Jadi seperti itu. Iki kokotane kurang siji bul. Engko ada mana? Rada ndegliki kokotane sing mburi ya. Kokotane sikil. Tapi engko wis bar mana. Aku lek meteng gak wani aku motong-motongi kuku, motongi tanduk, iku gak wani aku. Masalahe jombo iku mitos apa saya nggak tahu, cuman saya pernah melakukan tak potongi kuku, tak potongi sungu, keguguran ya. Jadi memang ya kita beda tempat, jelas itu beda apa ya, beda adat lah. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk penjelasan saya kira untuk teman-teman yang istilahnya
bisa memperjelas lagi dengan keterangan saya supaya apa? Peternak sendiri pun dengan video ini bisa mempelajari karakter yang namanya mbluwer nyadil. Jadi mbluwer nyadil iki sing kaya ngopo to? Jadi lek media ada yang meng-up mengatakan barang yang pasungnya enggak seperti ini, jangan dibilang mbluwer nyadil. Kasihan peternak pemula nggak tahu apa-apa dibilang mbluwer nyadil, cuman bahasa mbluwer nyadil tapi barangnya bukan mbluwer nyadil, dijual dengan harga mbluwer nyadil. Sesuk anak blaene melayu. Oke teman-teman, nah kita jelaskan siapa yang beli. Oke teman-teman, nah jadi untuk kambing dua tadi, jadi ini diambil oleh Pak Saiful. Jadi kemarin juga ada pencairan, diambil berapa? Bukannya kita istilahnya di sini itu ngomongnya itu pamer sih enggak. Jadi memang kita membicarakan dari kambing itu biasa mahal seperti apa, terus pembelinya istilahnya berani beli mahal itu karena apa, hitung-hitungannya seperti apa. Jadi kan di sini perlu kita bahas atau kita ulas supaya apa? Jadi untuk memahami kenapa kambing itu mahal dan mengapa dia beli mahal. Jadi di sini biar istilahnya teman-teman itu untuk referensi atau gambaran dari peternak, untuk menyemangati peternak pun juga ada. Jadi di sini juga tidak ada kita menyeting harga kambing itu sekian, kita mau sekian, enggak. Jadi ini memang real. Jadi yang membeli adalah Pak Saiful. Jadi sudah, kalau kandang ini sudah pernah kita review. Jadi pemiliknya Etawa Jaya, farmnya Etawa Jaya. Di sini juga ada anak Sekartaro. Jadi anak Sekartaro ini juga kemarin waktu kecil juga pernah ditawar mahal. Waktu di review Majek ya Bu ya. Waktu di review Majek itu nggak salah ditawar 30 juta. Cuman Pak Saiful bilang ke saya dilepas atau enggak. Kalau saya bilangnya ojo dilepas. Jadi masalah sesok payungnya piro-piro, yang jelas uang 30 juta itu memang juga uang banyak. Cuman dari sini kita bisa mengambil segi positifnya itu untuk pembelajaran beternak mengamati kambing umur 0 sampai dewasa. Kan gitu Pak Ibu ya? Iya. Jadi istilahnya kalau kita mengamati kambing istilahnya breeding, cuman istilahnya beranak ada peranan bagus dijual, kita tidak serta-merta bisa mempelajari karakter kambing sama genetik dari lurinya siapa, kecilnya seperti ini, umur 5 bulan jadinya seperti ini, umur 1 tahun seperti ini, umur 2 tahun seperti ini. Jadi kenyataannya seperti ini. Jadi kambing ini kecilnya bagus, Bapak Ibu ya. Nah, kecilnya bagus. Sedang lah. Ya, bagi saya bagus. Ekor juga bagus, tegak, postur bagus, kepalanya kurang sedikit, telinganya pongkolnya kurang sedikit kan gitu ya. Tapi di umur 5 bulan kambing ini jelek total. Jelek total. Ya, 5 6 7 ya. Di usia C lah, kelas C. Nah, ya 6 7 bulan itu total ya. Elek. Jadi wis ndase locor, matane menteleng, awake enggak metu lune, buntut malik. Masalah apa dia posisinya beraki Pak Bu ya. Nah, ini ki nguyuhi. Nguyuhi sing duwe apa-apa. Jadi waktu itu memang beraki. Nah, beraki. Jadi posisinya seperti lah. Sekarang sudah umur sekitarnya 1 tahun. Jadi umur 1 tahun dia sudah menampakkan lagi menjadi lebih baik lagi. Jadi memang saya bilang sama Pak Saiful dulu, ojo didol, belajar ngamati. Lek masalah nominal 30 juta ya oke, tapi lek wedhusian ngomongnya gak tuku. Peranakan sendiri ngawin nggonku. Jadi kan lek ngomongin kita untuk pembelajaran sok piro-piro, yang jelas itu kan kita tidak memikirkan sampai situ. Yang jelas mahalnya kita itu mempelajari karakter kambing Mas Saiful ya. Kenyataan di lapangan saiki wis mundak apik. Awak ya wis ketara apik, ulu metu, sikil ketara gede-gede, pasung metu, kuping tidak terlalu, kan gitu Pak Saiful ya. Iya. Nah, terus orientasi ke depan Pak Saiful ya. Jenengan kan beli dari saya kan harganya cukup mahal. 2 ekor. Kalau ngomongnya mahal juga mahal, tapi ngomongnya murah waktu hari ini kambing memang harganya agak turun sedikit. Jadi saya pun jualnya juga mengikuti pasar. Harganya memang agak turun. Jadi kambing ini bunting 4 bulan sama 3 bulan itu tak lepas ke Pak Saiful itu dengan nominal 95 juta. Ngomongnya bati aku jendak bati jane.
Tapi memang digawe peternak sendiri. Harapan saya nanti saya mengambilnya nanti keuntungan saya itu yang jelas dari hasil peranakannya ini tadi. Kan gitu Pak Ibu ya. Jadi kita sama-sama istilahnya nek ngomongnya kudu badokah aku jane mantak lepas pek loro 95 juta. Maksudnya kalau ngomongnya barangnya harga di 4 bulan yang lalu wedhus ini yang jelas harganya di atas 50 juta. Saya jualnya mesti di atas 50 juta itu jelas. Masalahnya satu kawinannya juga jelas, lurinya dari induknya semua juga jelas. Karena istilahnya gambaran ke depan dari hasil anakannya pun kita sudah bisa prediksi hasil anakan seperti ini. Tapi istilahnya masalah nanti itu hasilnya seperti apa, wallahu a'lam. Cuman hitung-hitungan kita anakannya rata-rata nanti seperti ini kan gitu Mas Ibu ya. Semua jenengan sih di gambarannya dengan beli seperti harga segitu kira-kira gambarannya seperti saya atau istilahnya jenengan punya gambaran sendiri. Cuma gini Mas Hafik ya. Aku dengan belinya dengan sekian dengan nominal mahal 95 juta nggak bisa mengungkapkan, tapi setiap sampean jualnya kayak speknya saya menjual istilahnya induan speknya saya nggak pernah ibaratnya mahal enggak, cuma nggak bisa mengungkapkan tapi bisa merasakan kalau spek ini memang harus dihargai sekian. Jadi seperti itu ya. Jadi memang istilahnya kita terus gini Mas ngasih harga yang berarti kan harga itu kan timbulnya dari barang sendiri. Jadi barang itu yang menghargai sebetulnya barang itu yang menghargai bukan kita kan gitu ya. Kita cuma menghargai dari pembreeding atau yang menciptakan barang seperti itu ya. Jadi yang mencetak istilahnya kan breeding juga sulit kan gitu ya. Dari seringnya main ke kandang jenengan terus setiap roh penjualan, pembelian sekian, saya belum pernah merasakan itu mahal. Memang layak dihargai gitu. Terus orientasi ke depan memang dari spek yang istilahnya seperti sing tak boyong kuwi Mas Hafik. Biasanya ya nggak jauh rambleset lah dari perkiraan dari spek gitu. Masalahnya kan jantannya kita sudah tahu, terus spesifikasi induknya kita juga sudah tahu. Jadi kan kita juga bisa menganalisa minimal anakan esok ini kan minimal itu ada bahasa minimal, tapi kita tidak ngomongin bahasa anak esok mesti. Nah, itu nggak bisa, tapi minimal hitungan kita dengan spek induk seperti ini, jantan seperti ini, harapan kita, hitung-hitungan kita minimal nanti anakannya speknya seperti ini kan gitu loh. Jadi memang ya kalau kita ngomongin beli mahal. Cuman kan kalau kita hitung-hitung untuk breeding, yang jelas itu kata mahal itu bagi saya juga relatif. Kata murah relatif, kata mahal itu juga relatif kan gitu ya. Cuman kalau kita ngomongnya orang yang belum berkecimpung di dunia kambing etawa sendiri pun harga segitu juga mesti mahal. Wah, masalah apa barangnya menunukui kan mek sakmono, regane kok sakmono, tapi memang itulah jenis kambing seni kan gitu ya. Makanya kan kalau kita ngomong dengan kualitas, kita ngomongnya kualitas, kita beli domba saja yang kelas impor harganya sudah mahal. Kan gitu, itu kelasnya kelas daging, apalagi ini kelas seni kan gitu ya. Jadi kita juga bisa membedakan. Jadi kita juga tidak bisa ngomongnya tuku wedhus gibas kok larang, tuku wedhus sanen kok larang. Memang itu spesifikasinya masing-masing punya hitungan masing-masing, juga punya hui masing-masing. Kan gitu. Jadi yang di bidang domba itu juga ada istilahnya hitungan masing-masing, kesenangannya dia di situ, di bidang kambing perah, di bidang kambing seni, di bidang kambing bur, di bidang kambing yang lainnya. Jadi memang semua mempunyai hitungan masing-masing dan kesenangan masing-masing kan gitu Mas Ibu ya. Ya semua itu tergantung kitanya sendiri. Jadi kalau istilahnya jenengan istilahnya kesenangannya di domba, membreeding domba, mengembangkan domba, ya tidak masalah. Kita memang beli bibit itu ya disinilah istilahnya kita bisa menyadarkan diri, kita beli bibit itu yang jelas mahal kan gitu ya. Kenyataan di lapangan yang kambing impor pun juga mahal memang gitu. Nah kenyataan di lapangan kambing seperti ini tidak bisa kita impor kan gitu Mas Ibu ya. Kalau impor nanti kan gitu kambing daging ini jadi kita juga harus bangga dengan produk yang kita miliki dari negeri kita sendiri. Nah, untuk pengembangan istilahnya kita tinggal mengembangkan, kita tidak repot-repot istilahnya mendatangkan dari kambing itu dari lain negara kan gitu deh. Jadi kita memang basicnya di sini kita mengembangkan
bahan yang sudah ada di sini. Jadi kalau memang dari teman-teman mengembangkan kambing-kambing genetik lain dari negara lain, memang ya kita juga perlu apresiasi mereka. Maksudnya apa? Mereka bisa mendatangkan kambing yang istilahnya kualitas unggul untuk dikembangkan lagi di Indonesia. Jadi nanti di Indonesia sendiri pun istilahnya dari beberapa jenis kambing maupun domba itu bisa berkembang biak di Indonesia dengan kekayaan Indonesia, kan gitu Mas Ibul ya. Jadi memang Indonesia ini adalah surganya ternak. Ngomongnya surganya ternak di Indonesia. Maksudnya apa? Di Indonesia itu ada sekitar 3 musim atau 4 musim. Kalau ngomongnya hijauan, nih tegarannya dimencari cutek tukul. Ngomongnya di luar negeri, saya juga belum tahu luar negeri, cuman dapat dari video-video di sana cuman ada 2 musim. Kita juga ngaritnya juga sulit kalau di sana. Tapi dengan istilahnya sekarang dengan alat modern, kita walaupun di sini istilahnya loh jinawi juga ketinggalan jauh dengan peternak luar negeri, kan gitu. Tapi ya kita juga harus terus belajar supaya apa bisa mengimbangi istilahnya dari breeding mereka, kan gitu Pak Ibu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi realnya itu laku berapa di sini saya tidak istilahnya memamerkan. Cuman kemarin ada pencairan dana untuk beli kambing ini, yang jelas itu realnya 100 juta. Nanti di sepil. Ya, kemarin malam Mas ya? Kemarin lusa malam ya? 1 minggu lah sudah saya ya. Transfer 100 juta. 100 juta sudah minggu. Cuman kita masih bingung ngomongnya duit 100 juta iki didadekne piye kan ya. Jadi senengnya Mas Ipul sing kuwi. Terus bahan jantan juga ada, nanti bahan di jantan di kandang saya juga ada. Di sini posisinya juga berdekatan. Jadi di sini kita kerjasama untuk pengembangan genetik yang super supaya apa? Kambing yang kualitas bagus, kualitas super bisa tetap di peternak akar rumput, kan gitu ya. Tapi kalau istilahnya kambing yang kualitasnya seperti ini sudah dimiliki oleh para penghobi besar, peternak kecil mau istilahnya gayuh ke situ juga berat. Jadi peternak cilik jadi dibagi kan. Ini masih boleh ya. Ya lek poso suwi panggah enak dalane Mas Habib, panggah enak dalane. Dan selama saya nekuni wedhus sing enek unsure etawa sing enek unsur seni, dikala ada angan-angan panggah ada dalane alhamdulillah aku nuruti resepe sampean pangan. Kembali nang resepe sampean Habib. Panggah resepe sampean pangan. Sabar. Berarti kan wis saiki keturutan duwe wedhus bluwer-bluwer, apik-apik ya wis meteng garek manake, cara ngomongne ngenteni manak paling sing sijine iku manake paling dilungkas. Iya. Karena sekitar 1 bulan nggak ada. Sekitar 1 bulan lah maksimal. Satunya sekitar 2 bulan wis manak meneh. Jadi tinggal istilahnya nanti mengolahkan gitu ya. Memang saya sendiri istilahnya mau menghasilkan kambing bagus. Kalau kita belum tahu orangnya, saya juga memang nggak boleh. Biasanya apa? Takut saya mesti rusak. Rusak so dibalekno meneh kono ku meneh bingung. Masa wedhuse rusak dibalekno meneh. Padahal awet didodol iku ibaratno waktu kita jual itu kondisine cara ngomongnya si anyar. Bosan dibalekno, iku kondisine rosokan. Lah rosokane kon nuku barang padha sing anyar wingi, ya bingung nih kene. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk pembelajaran hari ini, jadi kenapa kambing itu lakunya mahal? Memang kambing yang modelnya seperti itu kita membreeding pun juga sulit, Mas Bro. Jadi kita juga menghargai pembreeding. Saya sendiri pun beli kambing ini dari peternak saya sendiri pun juga mahal. Jadi kalau ngomongnya batine kok modal saya kambing 2, ngomongnya batine ya gak sepiro. Lu ditukane dus Jawa batine jelas. 250 utawa 100-an kali berapa ekor. Kali oleh kurang pickup misalkan. Cuman memang niat saya untuk pengembangan. Jadi niat saya untuk pengembangan di peternak supaya apa? Kambing yang kualitas ini tetap bisa berlangsung. Dan saya sendiri pun di sini mempunyai istilahnya kekuatan di peternak, kambing-kambing di peternak saya yang mempunyai kualitas yang bisa bersaing di kancah nasional atau di kancah seni. Jadi seperti itu. Jadi masalah nominal itu mahal murah itu relatif bagi saya. Jadi kalau kita ngomongnya beli harga sekian juga mahal, harga sekian murah itu memang relatif. Ya, tapi yang jelas kambing ini kalau posisi harga sekarang dengan 2 ekor harga segitu murah.
Ya posisi istilahnya sekarang ketimbang 4 bulan yang lalu loh. Istilahnya bisa menggarisbawahi kembali ke kata-kata yang tadi Mas Abi. Memang kambingnya yang menghargai, bukan memang mahalnya ini yang kambingnya yang layak dihargai. Nah, jadi kita juga bisa mengambil dari memetik segi positifnya dari video yang kita buat tadi. Ngomongnya bluwer nyadil ki kudune sing piye, kuping bler sing piye, ngomongnya sing gak bluwer sing piye, sing nyadil sing piye. Nah, itu bisa istilahnya dari teman-teman mempelajari dari video saya tadi. Supaya apa? Kalau istilahnya teman-teman melihat atau istilahnya ditawari barang kata-kata bluwer nyadil, jadi tolong dipahami dulu istilahnya istilah bluwer nyadil. Jadi supaya apa teman-teman ora keblondrong. Kan Mas Ipul ya. Misalnya bahasa bluwer nyadil itu adalah bahasa untuk menarik supaya apa? Bahan itu istilahnya bisa laku kan gitu loh. Tapi sesuai dengan kata bluwer nyadil seharusnya barang itu pun juga sesuai dengan kata bluwer dan nyadil. Nah, dari sini istilahnya video saya siang hari ini, jadi mungkin Pak Saiful juga perlu istilahnya diperkenalkan lagi Mas Saiful istilahnya. Nah, dari tadi kan kita belum, cuman kalau di video saya sudah ada Pak Saiful namanya mana, cuman kalau kita buat video lagi, misalnya ada yang orang melihat lagi, bisa diperkenalkan. Monggo Pak Saiful. Ya, nama saya Saiful Anam dengan alamat Balong Bendosari RT 2 RW 4 Sanan Kulon Blitar. Nomor telepon Pak Saiful? Nomor telepon 085 854 920 151. Nah, itu teman-teman, jadi kita juga istilahnya apabila jenengan ingin tahu bener kok tuku piro kudu sepetung. Nah, sama ngebede Saiful. Bukti transferan masih ada. Sepi lagi. Sebenarnya aku jadi sini yang cepat yang berani pamer. Sebetulnya kita tidak pamer sih, cuman memang real. Memang kita sudah istilahnya untuk informasi untuk peternak. Jadi seperti ini. 100 juta. Oke. Ya, jadi aku dia memang bingung. Transferan dana sekian, arep dolan udus piro? Terus jalur yang model piye kan bingung Mas Saiful ya. Cuman kan kita ada kata sepakat sama omongan, ya akhirnya ketemu seperti ini. Jadi ikulah teman-teman. Cuman ini transfernya ke saya 100, masih sisa 5 juta. Sisanya tuh kan. Iki sesuk. Iki seneh. Ini besok masih ada transferan lagi sekitar 200. Ya ini gara bingung itu arep dolan sing model piye meneh ngono. Aku sing rada mumet. Aduh, borong itu. Wes pokok istilahnya panggah lha kuwi to Mas Yan, wis panggah enek dalane ae. Lek sir lek melek karo ndas bluwer jadil panggah enek dalane. Mbuh kuwi dalane dengan adanya saudara, kerjasama. Yang penting istilahnya aku lek ngiler karo barang bluwer jadil keturutan kandangku iki saya. Nah, saiki wis kisaran kandang bluwer jadil. Sesuk disane neh ora kira. Wes marem wesan. Cara ibaratnya ya ngene iki lah. Malah semangat meneh ngono. Mare wae sing dikarepne dari awal mula ternak lek seneng wedhus pengine ndek barang ngono kuwi, tapi regane kok larang. Gayuh kok urung teko kan ngono Mas Pur ya. Nah, iki keturutan. Pokok istilahnya ya gini Mas, dari pengalaman saya mulai senang ngopeni wedhus istilahnya PE rasa geseng. Mulai seneng terus panggah nek dalane ya, Pak. Nah, makanya saya pernah posting apapun pekerjaan lah, kalaupun tekuni dengan rasa dengan kesenangan senang ya karo ikhlas. Panggah keberhasilan mengikuti. Nah, jelas ini kata-katane Mas Saiful hari ini adalah apa? Pokoknya ide iku tekun, gitu. Insyaallah kelaksanan. Ya. Ide tekun telaten, insyaallah kelaksanan. Cuman gara ide iku nek nggih ngomongne kata tekun karo telaten, iku lek domone penak, tapi dilakoni angel. Mana perlu mental iku. Mental ya memang lek dikaiti rasa seneng tenan, ora enek beban Ora enek beban. Mbok sawayah-wayah jam bengi ngedoti ya bang jalan. Tapi seneng kok. Ya,
Tapi dengan imbal balik seperti itu, istilah dari kesenangan, terus ngomongnya dia juga nggak ada hitungan, saya kok bunyi kudu tangi, kenyataan di lapangan jenengan sendiri pun dari hasilnya kan istilahnya dijoli. Dikaiti malah iso merasakan hasilnya, dikaiti anak hasilnya luwih semangat mana. Tapi teman-teman, jadi ngomongnya keberhasilanku tidak bisa serta merta istilahnya mek dijarno ya kudu ditekuni bener ya. Ditekuni ya ditelateni ya sabar. Ya ikulah. Jadi memang kuncinya memang seperti itu. Oke teman-teman, saya kira penjelasan video saya hari ini sama Pak Saiful sudah cukup jelas, dan yang kita bahas tadi mudah-mudahan bisa memberikan pembelajaran untuk peternak pemula atau peternak yang sudah beternak untuk memilih bibit-bibit unggul kan gitu Mas Ibu ya. Jadi supaya apa, dari video ini bisa belajar mengamati barang, kata-kata yang sekarang itu lagi ngetren, bluwer, nyadil, ler. Nah, oke teman-teman, sebelum tak akhiri jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara tombol like, subscribe, serta komen. Kalau bisa juga di-share supaya apa, video-video seperti ini terus dapat memberikan sebagai sarana informasi, terus motivasi dan edukasi untuk beternak kambing ras Kaligesing dimanapun Anda berada. Oke teman-teman, saya kira saya cukupi sekian saja. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak Ibu ya. Amin amin. Sabar pokoknya. Panen. Mantelatane telaten panen. Kata-kataku ning kene isih iki. Bangga. Try memang kuwi ya cetak trap nek.